Kita coba sekarang mengerjakan soal untuk sebuah rangkaian satu loop ya, artinya hanya satu hanya satu jalur saja, tidak ada percabangan di sini. Jadi hanya satu loop. Nah, ini paling sederhana memang, tapi kalau kalian mempelajari dari sini sudah paham, nanti bisa dengan mudah mengerjakan yang lebih sulit. Nah, di sini rangkaian listrik kita punya sumber tegangan 6 volt, tapi juga ada sumber tegangan lain nih disambungkan dengan 12 volt juga. Nah, cuman ini arahnya berlawanan ya, kalian lihat. Ini positifnya ada sebelah sini, tapi dia ketemu positif lagi gitu. Ini kalau biasanya kita masang dua baterai kan nggak mungkin nih positif ketemu positif, biasanya positif ke negatif. Nah, tapi ini pada rangkaian disambung seperti ini. Kemudian ada dua hambatan di sini. Dan semuanya hanya satu loop saja atau satu jalur. Nah, artinya kalau satu jalur ini I arusnya sama di semua komponen ini, baik lewat baterai, lewat hambatan, lewat baterai sini, itu nilai arusnya sama. Nah, oke. Kita analisis ini menggunakan hukum Kirchhoff ya. Jadi jumlahan beda potensial di dalam satu loop itu bukan sigma tetapi jumlahan beda potensial ini di dalam satu loop itu harus sama dengan 0. Jadi ini syarat yang kita gunakan untuk menganalisis rangkaian ini. Nah, misal kita bergerak dari A sampai ke B ya, lewat loop yang panjang. Oke, dari A sampai ke B kita punya satu sumber tegangan, yaitu baterai ya, 6 volt, positif sini, negatif sini, dan kita mengikuti arah arus, yaitu bergerak ke sini. Nah, artinya apa? Artinya delta V-nya itu adalah positif 6 volt, karena kita mengikuti dari negatif ke positif. Oke, nah sekarang dari B ke C kita punya hambatan. Nih, saya tulis B ke C. Kita punya hambatan yaitu 8 ohm. 8 ohm. Nah, arus juga mengalir ke sini ya. Kalau dari sini gambarnya di bawah, ke bawah gitu ya. Tetapi kalau ada arus mengalir melewati hambatan, maka kita tahu bahwa delta V-nya itu adalah I dikalikan R1-nya, yaitu I ini dikalikan R1. Jadi dan jangan lupa ada minus ya, karena dia mengurangi nilai dari sumber tegangan. Nah, kemudian kita analisis lagi jalur selanjutnya, yaitu dari C ke D. Nah, dari C ke D ini kita punya sumber tegangan yang lain nih, saya tuliskan di sini ya. C ke D kita punya sumber tegangan seperti ini nih. Nah, tetapi arah dari arus kita seperti ini, jadi dari positif ke negatif. Nah, ini artinya delta V-nya adalah minus dari 12 volt. Nah, hati-hati ya di sini, kalau arahnya dari positif negatif kita harus tuliskan minus. Nah, sekarang kita analisa dari D ke A. Dari D ke A kita punya satu hambatan lagi, yaitu R2. Di sini 10 ohm. Berarti delta V-nya ini karena arah arusnya ke sini juga ya, ke atas kalau digambar itu, minus I yang sama di sini. Jadi kita tidak tuliskan I berapa, yaitu R2. Nah, R2, R1, E1, E2 diketahui ya. Jadi kita bisa langsung masukkan di persamaan Kirchhoff kita tadi, yaitu jumlahan semua delta V harus sama dengan 0. Nah, di sini kita jumlahkan satu persatu, berarti ada plus 6, kemudian minus I dikalikan R1 ada 8, berarti 8I, kemudian minus 12 dan minus I R2. Jadi R2-nya ada 10, berarti minus 10 I di sini sama dengan 0. Oke, ini 12 minus 12 tambah 6 min 6, berarti min 6 pindah sebelah plus 6 ya. Ini plus 6. Min 8 dikurangi 10 min 18. Ya, min 8 dikurangi 10 min 18 I. Nah, berarti I-nya adalah 6 dibagi 18, negatif.
6 dibagi 18, I-nya min 1/3 atau min 0,33 ampere. Nah, lihat, perhatikan di sini arus ternyata setelah kita hitung mendapatkan nilai negatif nih, negatif. Nah, kenapa? Ini berarti arah arus yang kita buat dalam melakukan analisa ini keliru. Kalian perhatikan arah arusnya ke sini. Berarti kalau dia negatif, arah arusnya bukan ke kanan ini ya, bukan searah jarum jam. Bukan seperti ini, tetapi arah arusnya berkebalikan. Ini kalau arah arus yang tepat adalah ke sini. Oke, jadi tidak apa-apa nilainya negatif. Nah, ini berarti hanya menunjukkan bahwa arah arus yang kita pilih pertama kali keliru, jadi arahnya berkebalikan.